Pernah kepikiran gak sih soal fondasi pengetahuan kita? Maksudnya, dari mana sih datangnya aljabar atau dasar-dasar ilmu kedokteran modern yang kita kenal sekarang? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba menelusuri jejak 3 pemikir yang luar biasa banget, yang kontribusinya itu benar-benar membentuk dunia kita. Seringkali dengan cara yang bahkan gak kita sadari. Nah, ini dia nih, inti dari obrolan kita. Pernyataan ini tuh bukan sekedar pujian loh, tapi ini adalah fakta sejarah yang sayangnya sering banget terlewatkan. Sekarang, yuk kita lihat buktinya bareng-bareng. Oke, jadi siapa aja sih para raksasa intelektual ini? Dan gimana persisnya kontribusi mereka bisa sampai mengubah peradaban dunia? Yuk kita mulai kenalan sama mereka. Kita bakal fokus ke 3 nama besar ini. Ibnu Sina, yang bisa dibilang pelopor kedokteran. Lalu ada Al-Khawarizmi, bapaknya Al-Jabar. Dan Al-Farabi, sang filsuf sekaligus musisi. Kalian mungkin bakal kaget deh, betapa karya mereka yang usianya udah ratusan tahun itu masih terasa banget efeknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Perjalanan kita dimulai dari dunia medis. Yuk kita kenalan sama seorang jenius yang namanya udah jadi legenda. Ibnu Sina, atau yang di dunia barat lebih dikenal sebagai Avicenna. Kenapa sih disebut pelopor? Gini deh, bayangin, kita mau bangun gedung pencakar langit. Pasti butuh fondasi yang super kokoh kan? Nah, itulah Ibnu Sina bagi dunia kedokteran. Karyanya yang paling terkenal, The Canon of Medicine, itu bukan sekedar buku biasa. Ini adalah ensiklopedia medis pertama yang sistematis banget, yang memperkenalkan konsep-konsep kayak karantina buat mencegah penyebaran penyakit, juga soal uji klinis. Buku ini jadi acuan utama di Eropa selama lebih dari 600 tahun. Kebayang nggak? Benar-benar meletakkan dasar bagi kedokteran modern. Oke, sekarang kita pindah ya. Dari dunia fisik kedokteran, kita beralih ke dunia yang lebih abstrak, dunia angka dan simbol. Kita akan ketemu sama pemikir berikutnya, seorang arsitek matematika. Coba deh pikirin sebentar. Setiap kali kita menghadapi masalah yang ada variabel nggak diketahuinya, entah itu di sains, teknik, atau bahkan soal keuangan, kita itu pada dasarnya lagi menanyakan pertanyaan ini. Pertanyaan yang fundamental banget dan butuh sebuah sistem buat menjawabnya. Dan inilah jawabannya. Jauh sebelum ada kalkulator, seorang cendekiawan bernama Al-Khawarizmi ngasih kita metodenya. Dia menciptakan sebuah pendekatan yang sistematis, semacam bahasa universal buat menjinakkan hal-hal yang tidak diketahui dan mengubahnya jadi sebuah jawaban. Nah, ini dia kontribusi utamanya. Bahkan kata aljabar itu sendiri asalnya dari judul bukunya, Aljabar. Dia secara efektif menciptakan bahasa untuk memanipulasi sesuatu yang tidak kita ketahui. Jadi, setiap kali Anda menghitung bunga pinjaman, pakai spreadsheet, atau bahkan pas GPS di ponsel Anda ngitung rute, Anda itu sedang menggunakan warisan dari Al-Khawarizmi. Dari kedokteran dan matematika, sekarang kita beralih lagi ke ranah pemikiran dan harmoni. Tokoh kita yang ketiga ini, Al-Farabi, adalah seorang polimat yang jago di bidang yang kelihatannya beda banget, filsafat dan musik. Kok bisa filsafat dan musik nyambung? Nah, buat Al-Farabi, jawabannya itu ada di matematika dan harmoni. Dia percaya kalau rasio matematis yang menciptakan nada-nada musik yang harmonis itu adalah cerminan dari tatanan logis dan kebenaran yang dicari oleh filsafat. Jadi musik buat dia itu kayak filsafat yang bisa didengar. Sebuah cara untuk memahami keteraturan alam semesta lewat indera kita. Dia nunjukin kalau seni dan logika itu ternyata datang dari sumber yang sama. Pencarian akan pola dan kebenaran. Keren banget ya? Kita udah lihat kejeniusan mereka masing-masing. Sekarang, coba kita mundur sedikit dan lihat dampak mereka secara keseluruhan. Apa sih artinya warisan mereka buat dunia kita hari ini? Jadi, poin pentingnya adalah ini semua bukan cuma sekedar catatan kaki dalam buku sejarah. Ini adalah fondasi yang aktif kita gunakan. Mulai dari diagnosis dokter yang berdasar pada prinsip-prinsip yang diletakkan Ibnu Sina, sampai algoritma di ponsel Anda yang akarnya ada di aljabar Al-Khawarizmi. Warisan mereka ada di sekitar kita, seringkali tersembunyi di depan mata. Pembahasan ini nunjukin gimana ide-ide dari masa lalu itu bukan sekedar sejarah. Mereka adalah cetak biru dari masa kini kita. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah tahu ini, kira-kira warisan tak terlihat apa lagi yang Anda gunakan setiap hari tanpa menyadarinya? Terima kasih sudah menyimak.